Haleluya, shalom bagi setiap pendengar setia Renungan Malam. Malam hari ini saudara akan kembali diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori, dan saudara juga akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap malam diberkati melalui firman Tuhan dan saudara didoakan, maka lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum kita bersama akan merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan berdoa. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami kembali bersyukur, di mana Engkau beri kesempatan kembali bagi kami untuk merenungkan firman Tuhan sebelum kami akan beristirahat bersama. Itu sebabnya saat ini Tuhan, biarlah urapan-Mu mengalir atas kami. Berkati firman-Mu yang akan kami renungkan, sehingga kami terus diperlengkapi, dikuatkan, diteguhkan, dibaharui melalui firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan. Engkau mengurapi hamba dan Engkau mengurapi hati kami semua. Kami siap merenungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik renungan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang iman yang besar di hadapan Tuhan. Saudara, hal yang paling penting untuk kita perhatikan bersama di dalam kekristenan kita adalah iman. Karena tanpa iman tidak mungkin kita berkenan di hadapan Tuhan. Sekalipun kita mungkin mengalami berkat Tuhan yang luar biasa, mengalami mujizat Tuhan yang luar biasa, mengalami jawaban doa yang luar biasa, sekalipun mungkin kita punya jabatan di dalam pelayanan, di dalam gereja, kita melakukan banyak hal dan sebagainya, tanpa iman semuanya itu tidak ada artinya. Itu sebabnya saudara, sekali lagi, hal yang paling penting untuk kita perhatikan adalah iman kita. Seberapa besar iman saudara saat ini? Kalau Tuhan menilai iman saudara, apakah iman saudara merupakan iman yang besar di hadapan Tuhan atau iman yang kerdil? Dan seberapa lama saudara sudah menjadi orang Kristen? Apakah dengan sekian lama saudara menjadi orang Kristen, apakah bisa dikatakan bahwa iman saudara sudah bertumbuh? Saudara, malam hari ini kita akan belajar iman yang bagaimanakah yang merupakan iman yang besar di hadapan Tuhan. Dengan harapan saudara, melalui renungan malam hari ini, kita akan memahami iman yang bagaimana, iman yang besar di hadapan Tuhan, dan kita akan mengalami pertumbuhan dalam iman kita ke depan. Puji Tuhan saudara, adapun teks firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita dalam topik renungan kita malam hari ini adalah dari Matius pasal yang ke-15 mulai ayat 21 sampai ayat yang ke-28. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan saudara, kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara untuk mendengarkan pembacaan dan penjelasan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh saudara, sehingga malam hari ini saudara akan benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Matius pasal yang ke-15 mulai ayat 21 sampai ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya.
Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia, sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan." Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Puji Tuhan saudara, konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana ada seorang perempuan Kanaan yang, singkat cerita, Yesus menilai imannya sebagai iman yang besar ketika perempuan itu datang kepada Yesus. Padahal orang itu, perempuan itu bukanlah dari orang Yahudi, bukanlah bagian dari umat Tuhan. Tapi ternyata dia mengenal Yesus sehingga dia berkata, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud." Dan nanti kita akan belajar saudara, apa yang membuktikan imannya besar, sehingga di ayat 28 dikatakan, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu." Kita akan belajar iman yang seperti apa yang merupakan iman yang besar di hadapan Tuhan. Dan setelah Yesus berkata, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Ketika ibu ini membuktikan bahwa imannya adalah iman yang besar di hadapan Tuhan. Dan kemudian Yesus berkata, "Jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Jadi apa yang dia rindukan terjadi oleh karena imannya yang besar di hadapan Tuhan. Dan kemudian seketika itu juga mujizat terjadi, anaknya yang sakit parah disembuhkan. Saudara, kalau saat ini Yesus menilai iman kita, iman yang bagaimana yang kita miliki? Apakah Yesus akan menilai iman kita sebagai iman yang besar? Dengar saudara, perempuan itu bukan orang Israel, tapi dia memiliki iman yang besar. Artinya saudara, kalau bukan orang Israel pun bisa memiliki iman yang besar pada waktu itu, maka hari ini setiap orang bisa memiliki iman yang besar di hadapan Tuhan. Dan tentu saja iman kepada Yesus Kristus, iman yang didasari pengenalan akan Yesus Kristus. Karena dikatakan di ayat 22 tadi, perempuan itu tadi berkata, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud." Jadi dia benar-benar mengenal Yesus sebagai Tuhan dan sebagai anak Daud. Jadi imannya itu bukan iman yang sembarangan, bukan iman kepada Allah lain, tapi iman kepada Yesus. Sekali lagi, ketika saya berkata bahwa setiap orang punya potensi, punya kesempatan, punya iman yang besar, saudara, maksudnya adalah iman kepada Yesus. Karena iman di luar Yesus itu iman yang akan binasa. Tapi iman yang menyelamatkan adalah iman di dalam Yesus, iman kepada Yesus. Dan itulah yang dimiliki oleh perempuan Kanaan ini. Dia beriman kepada Yesus. Dan kemudian yang luar biasa saudara, ketika dia memiliki iman yang besar, maka Yesus berkata, "Jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki," dan anaknya sembuh. Bayangkan pada masa itu saudara,
Dia punya seorang anak perempuan dan anak itu kerasukan. Dan anak itu sangat menderita. Itu dicatat di ayat 22. Bayangkan hati seorang ibu melihat anaknya yang kerasukan, melihat anaknya yang sangat menderita. Ibu ini pasti sangat mengharapkan mujizat yang besar. Dia pasti begitu memerlukan mujizat yang besar, karena tidak ada yang sanggup menyembuhkan anaknya kecuali mujizat, kecuali Yesus sendiri yang bertindak. Dan kita melihat, saudara, bahwa pada akhirnya Yesus bertindak oleh karena imannya. Yesus melakukan mujizat yang paling mustahil, di mana anaknya sudah kerasukan, sudah begitu menderita, tetapi akhirnya dibebaskan oleh Yesus. Akhirnya dilepaskan oleh Yesus. Kenapa? Karena iman ibu itu. Sehingga apa yang paling dia rindukan, supaya anaknya bebas, supaya anaknya sembuh, akhirnya itu terwujud, saudara. Saat ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa sesulit apapun, seberat apapun masalah kehidupan saudara, sebesar apapun persoalan kehidupan saudara, saya mau menegaskan saudara bahwa kuasa Tuhan sanggup menyelesaikan itu semua. Kalau setan yang merasuki anak ibu ini pun bisa diusir, ditengking, dan akhirnya pergi, dan anak ibu itu dibebaskan, hari ini pun apapun yang menjadi masalah dan persoalan kita, Allah sanggup melakukan mujizat. Allah sanggup melakukan perkara yang besar. Allah sanggup membebaskan saudara dari masalah yang menjerat kehidupan saudara. Allah sanggup. Dia akan melakukan perkara besar dalam hidup saudara jika saudara hidup dalam iman. Karena perempuan Kanaan itu juga mengalami perkara besar setelah Yesus menilai imannya sebagai iman yang besar. Saudara pun akan mengalami perkara besar dalam hidup saudara jika saudara memiliki iman yang besar di hadapan Tuhan. Tetapi yang menjadi masalahnya saat anak manusia datang dan kemudian dia bertanya, adakah iman di bumi ini? Artinya apa, saudara? Di hari-hari terakhir, hal yang paling langka akan ditemukan adalah iman. Orang tidak lagi hidup dalam iman. Kenapa? Karena segala sesuatunya akan dinilai berdasarkan logika. Tetapi dengar saudara, bahwa di akhir zaman ini hal yang paling penting untuk kita pelihara adalah iman kita. Dan kalau kita hidup dalam iman dan iman kita besar kepada Allah, mujizat yang paling mustahil pun bisa terjadi. Seberapa sulit pun, seberapa berat pun masalah saudara, pertanyaannya bukan seberapa besar masalah itu, tetapi seberapa besar iman saudara. Karena kalau iman saudara besar di hadapan Tuhan, tidak ada yang mustahil. Segala perkara bisa jadi. Itu sebabnya saudara, milikilah iman yang besar di hadapan Tuhan. Nah, saat ini saudara, yang saya rindu kita belajar adalah iman yang bagaimanakah iman yang besar di hadapan Tuhan. Karena tentu saja iman yang besar itu bukan sekedar perkataan. Ketika kita berkata imanku besar, itu sama sekali tidak membuktikan apakah iman kita besar atau tidak. Tetapi iman kita besar atau tidak itu berdasarkan penilaian Tuhan. Dan tentu saja ada kriteria dalam kehidupan perempuan Kanaan ini yang dilihat oleh Yesus, sehingga akhirnya dia berkata bahwa besar imanmu. Dan saat ini saudara, saya rindu kita belajar. Ada 3 bukti iman yang besar di hadapan Tuhan untuk kita miliki dalam hidup kita, untuk kita belajar dan aplikasikan dalam hidup kita, sehingga kita bertumbuh dalam iman dan akhirnya kita akan menyaksikan perkara-perkara besar Tuhan kerjakan dalam hidup kita ketika kita hidup dalam iman yang besar di hadapan Tuhan. Saudara, kalau dikatakan ayat 28, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu. Jadi ada perkataan perempuan ini sebelumnya, sehingga akhirnya Yesus menjawab
Hai ibu, besar imanmu. Dan kembali saudara, ada 3 hal yang akan kita lihat yang menjadi bukti iman perempuan Kanaan ini sebagai iman yang besar. Hal pertama kita lihat di ayat 22. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud." Saudara, iman yang besar itu adalah iman yang mengharapkan belas kasihan Tuhan. Ada hal yang seringkali menurut saya disalah mengerti tentang iman saudara, di mana orang-orang terkadang berpikir bahwa berkuasa tidaknya iman, besar tidaknya iman, itu tergantung pada orang tersebut, seberapa kuat dia berimajinasi, mengimani, seberapa kuat dia mengimani sesuatu, sehingga sepertinya kuasa itu terletak kepada iman orang tersebut. Padahal pada dasarnya sama sekali bukan, saudara. Letak kuasa itu ada pada Tuhan. Oleh belas kasihan Tuhanlah sehingga pada akhirnya mujizat dikerjakan dan kemudian perkara besar terjadi. Dan itulah yang dipahami oleh perempuan ini. Dia berkata, "Kasihanilah aku ya Tuhan." Sebagai orang beriman, dia mendasarkan imannya kepada belas kasihan Tuhan, bukan kepada dirinya sendiri, bukan kepada kekuatannya berimajinasi, tetapi imannya dia letakkan kepada permohonan akan belas kasihan Tuhan. Karena kalau Allah menyatakan belas kasihannya, karena kalau Allah menyatakan mujizatnya, maka tidak ada yang mustahil. Segala perkara bisa jadi. Itu sebabnya dasarkan iman kita kepada belas kasihan Tuhan, karena pada Dialah kuasa untuk melakukan mujizat, untuk melakukan perkara yang besar. Kalau saat ini saudara sedang membutuhkan mujizat Tuhan, saudara sedang membutuhkan perkara besar Tuhan kerjakan dalam hidup saudara, baik keluarga saudara, usaha pekerjaan saudara, ekonomi saudara mungkin saat ini sedang terjepit dan saudara membutuhkan kuasa Tuhan, belas kasihan Tuhan. Saat ini saya mau menegaskan saudara, untuk saudara bisa mengalami itu, milikilah iman yang besar, sama seperti perempuan Kanaan ini. Dan bagaimana cara kita memiliki iman yang besar di hadapan Tuhan saudara? Harapkanlah segala sesuatu oleh belas kasihan Tuhan. Itulah orang yang beriman besar, yang menjadi pengharapannya hanyalah belas kasihan Tuhan. Orang yang beriman besar adalah orang yang mengharapkan sepenuhnya belas kasihan Tuhan di dalam kehidupannya. Saat ini, adakah saudara berpikir bahwa ketika saudara menjadi orang beriman, saudara semakin mandiri dari Tuhan? Tidak sedikit orang yang begitu saudara. Ketika dia merasa imannya bertumbuh, dia berpikir bahwa pada iman itulah kuasa. Tapi dengar, kuasa Allah itu ada pada dirinya, pada belas kasihannya, dan dia akan menyatakan belas kasihannya, menyatakan kuasanya ketika kita mengharapkan belas kasihannya. Dan itulah bukti iman yang besar yang pertama. Kemudian yang kedua saudara, bukti iman yang besar di hadapan Tuhan itu ada di ayat 25. Ketika perempuan ini berkata, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Yang kedua ciri iman yang besar saudara adalah iman yang disertai penyembahan kepada Allah. Itu yang dilakukan perempuan ini saat dia memohon belas kasihan Tuhan, tetapi seakan-akan Tuhan tidak peduli. Bahkan Tuhan berkata di ayat 24, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Sedangkan perempuan ini non-Israel saudara, dia adalah orang Kanaan. Artinya
Yesus sedang berkata bahwa aku datang bukan untuk kamu, tetapi datang untuk orang Israel. Tetapi ketika didengar oleh perempuan itu, yang dia lakukan saudara, ayat 25 tadi, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Jadi sekalipun perempuan ini diabaikan saudara, bahkan Yesus berkata, aku datang kepada orang Israel, bukan kepada non-Israel. Tetapi perempuan ini tidak menyerah, malah dia mendekat dan menyembah Yesus. Dia buktikan imannya yang besar itu dengan menyembah Yesus, sekalipun harapannya belum terjadi. Saudara, seringkali ciri orang tidak beriman itu terbukti ketika apa yang dia inginkan tidak tercapai, ketika doanya belum dijawab, ketika perjuangannya gagal, dan sebagainya, dan sebagainya. Akhirnya itu membuat dia undur dari Tuhan, membuat dia menjauh dari Tuhan, ketika harapan-harapannya tidak terjadi. Tetapi perempuan ini berbeda saudara, ketika permintaannya tidak dikabulkan, Yesus sepertinya mengabaikan. Bahkan Yesus berkata, aku datang bukan untuk kamu, begitu kira-kira saudara. Tetapi perempuan ini tidak menyerah. Dia tetap datang dan tersungkur di kaki Yesus dan memohon pertolongan Yesus. Dia menyembah Yesus. Dia tidak menyerah saudara. Sekalipun pada awalnya sepertinya mengecewakan, tapi dia tidak menyerah. Dia terus berjuang. Bahkan dia datang untuk menyembah Tuhan. Saudara, ciri iman besar yang kedua adalah di mana orang yang beriman besar adalah orang yang terus menyembah Tuhan, datang mendekat kepada Tuhan dan menyembah Dia dalam situasi-situasi yang sulit sekalipun. Sekalipun keinginan kita, sekalipun doa kita belum dijawab, orang yang beriman besar adalah orang yang selalu mendekatkan diri kepada Tuhan dan menyembah Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan saudara? Adakah saat ini doa saudara belum dijawab? Mujizat yang saudara harapkan belum terjadi? Dan kemudian adakah saudara merasa kecewa dan undur dalam mengikut Tuhan? Jangan sampai saudara. Kalau saudara ingin melihat mujizat yang besar, maka sama seperti perempuan Kanaan ini, sekalipun dia diabaikan, sekalipun dia tidak dijawab, bahkan sekalipun dia tidak dianggap, namun dia terus saja dan tidak berhenti, dan dia sembah Yesus, dan kemudian dia berkata, tolonglah aku ya Tuhan. Iman yang besar adalah iman yang disertai dengan ketekunan dalam menyembah Tuhan. Iman yang disertai dengan bukti bahwa tidak pernah menyerah, tetap bertekun untuk menyembah Tuhan. Saudara, apapun keadaan saudara, apapun situasi dan kondisi kehidupan saudara, di tengah keluarga, ekonomi, pekerjaan, dan sebagainya, kalau saat ini sepertinya semuanya mengecewakan, jangan pernah undur dari Tuhan. Tapi dalam semua situasi itu malah seharusnya seperti perempuan Kanaan di ayat 25 ini. Tetapi perempuan itu mendekat, padahal dia diabaikan, tetapi dia malah semakin mendekat kepada Tuhan Yesus. Dan bukan hanya mendekat saudara, dia kemudian menyembah Yesus. Saat semua mengecewakan, di sana seharusnya kita semakin mendekat kepada Tuhan. Saat semuanya mengecewakan, di sana malah kita semakin semangat untuk menyembah Tuhan. Itulah iman yang besar. Saat ini, adakah iman yang besar di dalam hidup saudara? Di mana sekalipun situasi sulit, tapi saudara tetap datang untuk menyembah Tuhan. Tetap tekun dan merendahkan diri untuk menyembah Tuhan. Itu bukti kedua saudara. Orang yang memiliki iman yang besar,
di mana dia tetap mendekat kepada Tuhan dan menyembah Tuhan saat situasi tidak seperti yang diharapkan. Kemudian yang ketiga, saudara, bukti iman yang kuat. Ayat 27 dikatakan, kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing-anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Di ayat yang ke-26 dikatakan di sana, tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan memberikannya kepada anjing. Ini sebagai gambaran bahwa tidak patut mujizat yang disediakan bagi orang Israel dan kemudian diberikan kepada non-Israel. Sekali lagi, iman perempuan itu diuji, saudara. Tetapi yang luar biasanya, di ayat yang ke-27 tadi, perempuan itu berkata, kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Dia mau menegaskan bahwa, ya Tuhan, memang mujizat itu, memang Engkau datang untuk umat Israel. Tetapi dia berkata, anjing itu memakan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Artinya dia mau menegaskan bahwa dia rindu dan butuh sedikit mujizat saja, sedikit porsi saja diperuntukkan bagi dia, diberikan kepada dia, maka perkara besar akan terjadi. Itu sebabnya dia berkata, tapi anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Itu adalah satu kerendahan hati, saudara. Begitu luar biasanya hati perempuan ini, sehingga sekalipun sudah diuji berkali-kali, dia tetap konsisten. Dan kali ini dia buktikan imannya dengan kerendahan hati. Ketika Yesus berkata tidak patut jatah dari umat Tuhan diberikan kepada orang yang bukan umat Tuhan. Tetapi kemudian perempuan itu berkata, remah-remahnya saja, itu pun sudah mengerjakan mujizat yang besar. Artinya sekali lagi, saudara, bahwa perempuan itu membuktikan imannya dengan kerendahan hati. Dan kemudian apa yang terjadi, saudara, ketika perempuan itu bisa membuktikan imannya sebagai iman yang besar di hadapan Yesus, maka mujizat terjadi. Anaknya disembuhkan total. Mujizat Allah digenapi di dalam kehidupan perempuan itu karena imannya besar. Apa bukti imannya besar? Dia buktikan imannya yang besar itu dengan memohon belas kasihan Tuhan. Dia tahu bahwa semuanya hanya oleh belas kasihan Tuhan. Tanpa belas kasihan Tuhan tidak akan ada yang jadi. Dia tahu segala sesuatu bahwa semuanya itu ada pada belas kasihan Tuhan. Itu sebabnya dia datang memohon belas kasihan Tuhan. Itu bukti iman yang pertama. Dan bukti iman yang kedua adalah ketika perempuan itu datang menyembah Tuhan, sekalipun dia diproses dan diuji. Artinya, bukti iman yang besar yang kedua adalah bahwa orang yang beriman besar, dia datang menyembah Tuhan dalam situasi sulit sekalipun. Dan kemudian yang terakhir, bahwa perempuan itu membuktikan imannya yang besar dengan penuh kerendahan hati. Bahkan dia berkata, tetapi anjing itu makan remah-remah. Sekali lagi, saudara, sebagai aplikasinya, kalau saya dan saudara rindu mengalami mujizat Tuhan yang besar, milikilah iman yang besar. Dan bukti iman yang besar adalah bersandar sepenuhnya kepada belas kasihan Tuhan. Dan bukti kedua iman yang besar adalah datang menyembah Tuhan dalam situasi sulit, dalam keadaan belum seperti yang diharapkan. Datang mendekat kepada Tuhan dan menyembah Tuhan. Jangan pernah undur, jangan pernah lemah menyembah Tuhan, sekalipun apa yang kita inginkan belum terjadi. Itulah bukti iman yang besar yang kedua. Dan yang ketiga,
Milikilah iman yang disertai dengan kerendahan hati. Kalau saudara buktikan iman saudara sebagai iman yang besar, yang selalu berharap belas kasihan Tuhan, yang selalu datang mendekat dan menyembah Tuhan, bahkan yang selalu disertai dengan kerendahan hati, maka saudara akan mengalami mujizat. Biarlah saat ini iman saudara bertumbuh melalui perenungan firman Tuhan ini saudara, dan alamilah perkara besar di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, mari terapkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Milikilah iman yang besar, alami mujizat dari Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat firman-Mu, di mana kami sudah merenung dan belajar bersama ya Tuhan, bagaimana supaya kami mengalami mujizat Tuhan yang besar. Kami sudah belajar bahwa kami harus hidup dalam iman yang besar, dan bukti dari iman yang besar kami sudah belajar juga bahwa bersandar sepenuhnya kepada belas kasihan Tuhan, bukan karena kekuatan kami, tetapi bukti kami beriman yang besar adalah kami bersandar kepada belas kasihan Tuhan. Kami berharap kepada belas kasihan Tuhan. Dan bukti iman kami besar yang ketiga, kami sudah belajar bahwa kami harus hidup dalam kerendahan hati. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu ya Tuhan, yang telah kami renungkan, yang mengajar kami bagaimana kami hidup dalam iman yang besar. Kami mau terapkan firman-Mu di dalam kehidupan kami, dan kami raih janji firman-Mu di mana ketika kami memiliki iman yang besar, kami akan menyaksikan mujizat-mujizat yang besar di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima firman-Mu, kami terapkan firman-Mu, dan kami raih janji firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama, dan saya percaya firman Tuhan telah meneguhkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Saya akan menopang saudara dalam doa dan pergumulan saudara. Mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Dia Allah yang baik, Dia Bapa yang baik. Dia mendengar doa dan seruan anak-anaknya. Saat ini saudara, mari kita datang kepada Dia dengan sikap yang benar. Kita rendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita datang dengan penuh iman kepada Tuhan. Dan jangan pernah berhenti berseru, memohon kepada Tuhan. Jangan pernah menyerah. Akan tiba waktunya Tuhan menjawab segala pergumulan saudara. Puji Tuhan saudara, saat ini sebelum saya akan mendoakan saudara, saya rindu terlebih dahulu saudara naikkan doa-doa pribadi saudara secara khusus di hadapan Tuhan. Mungkin saat ini ada pergumulan saudara yang orang lain tidak tahu. Mungkin saat ini ada beban saudara yang berat yang sedang saudara pikul, yang orang lain tidak tahu, bahkan saya pun tidak tahu. Tetapi Allah tahu. Itu sebabnya saat ini naikkanlah doa, pergumulan dan permohonan saudara itu di hadapan Tuhan. Angkat tangan saudara kepada Dia. Mohonlah pertolongan Tuhan. Saya akan menopang saudara dalam doa. Mari saudara mulai naikkan doa-doa pribadi saudara di hadapan Tuhan. Mulai berbicara, mulai berseru, mulai memohon pertolongan Tuhan. Mulai memohon campur tangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Dengarkan seruan anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Mungkin ada masalah, beban, persoalan yang saat ini begitu membebani kehidupan mereka. Mereka sedang naikkan pergumulan pribadi mereka di hadapan-Mu ya Bapa. Dengarkan seruan anak-anak-Mu ini. Dengarkan tangisan anak-anak-Mu ini. Dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya.
Jamah ya Tuhan, jamah anak-anak-Mu ini. Campur tangan-Mu ya Bapa dalam hidupnya. Pertolongan-Mu nyata bagi dia. Engkau mengerti bahasa tetesan air matanya Tuhan. Pandang tangannya yang terangkat kepadamu. Pandang hatinya yang terangkat kepadamu. Engkau Allah yang peduli. Engkau Allah yang menyayangi setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Hamba menopang mereka dalam doa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau tolong anak-anak-Mu ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Hamba percaya ya Bapa, Engkau mengerti segala pergumulan anak-anak-Mu ini. Engkau memahami segala beban dan persoalan mereka saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang menjawab, Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang campur tangan dan memberikan jalan keluar. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa buat kesehatan saudara. Dan bagi saudara yang sakit, saya rindu berdoa buat kesembuhan saudara. Mari kita datang kepada Tuhan untuk kesehatan, untuk kesembuhan. Mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa buat kesehatan setiap anak-anak-Mu ini. Biarlah setiap anak-anak-Mu Engkau karuniakan kesehatan dalam nama Yesus. Biarlah anak-anak Tuhan tinggal sehat, diberkati oleh Tuhan, dijauhkan dari segala penyakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, berikan hikmat bagi anak-anak-Mu untuk hidup dalam pola hidup yang sehat ya Tuhan. Dan biarlah karunia-Mu memberi kami selalu kesehatan dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini, hamba berdoa ya Tuhan. Hamba menopang mereka dalam doa. Saudaraku, apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, mari datang kepada Tuhan. Mari bermohon di hadapan Tuhan. Angkat tangan kanan saudara kepada Dia. Taruh tangan kirimu di bagian tubuhmu yang sakit. Mari kita datang berdoa buat kesembuhan saudara. Bapa di sorga, saat ini Engkau memandang setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, yang sedang mengalami sakit penyakit. Saat ini anak-Mu sedang mengulurkan tangan kepadamu, sedang memohon kesembuhan daripadamu. Mereka sedang menaruh tangan kirinya di bagian tubuhnya yang sakit. Biarlah saat ini tangan-Mu yang terulur dan tertumpang di bagian tubuh anak-anak-Mu yang sakit. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang menyembuhkan dalam nama Yesus. Kalau dulu Engkau menyembuhkan, hari ini pun Engkau menyembuhkan. Engkau tetap sama, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami penyakit kanker saat ini, Tuhan, ulurkan tangan-Mu, jamah dan kerjakan mujizat-Mu Bapa. Jamah dan kerjakan kesembuhan bagi anak-Mu. Dalam nama Yesus, Kau angkat segala sel-sel kanker dari dalam tubuhnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, segala penyakit, sel-sel kanker dalam tubuh anak-anak-Mu yang mengalami kanker, dalam nama Yesus, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Engkau Allah yang berkuasa. Engkau Allah yang sanggup untuk menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami diabetes, Tuhan, jamah Bapa,
Normalkan kadar gula dalam darahnya. Dalam nama Yesus sembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin saat ini Tuhan ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi. Dalam nama Yesus, Engkau jamah, normalkan tekanan darahnya, biar dia hidup dalam kesehatan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi. Dalam nama Yesus, jika ada anak-anak-Mu ya Tuhan, yang saat ini mengalami sakit asam lambung ya Bapa, begitu banyak permohonan-permohonan doa dari anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung, bahkan sudah mengalami anxiety. Bapa di sorga, hamba berdoa, jamah setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit lambung, yang mengalami asam lambung ya Tuhan, yang mengalami anxiety ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tolong, Tuhan nyatakan mujizat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan dalam nama Yesus. Normalkan kembali pencernaan anak-anak-Mu. Normalkan asam lambung anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Sembuhkan anak-anak-Mu Bapa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa ya Tuhan, saat ini apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Tuhan tolong sembuhkan dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu Bapa. Engkau Allah yang sanggup. Dalam nama Yesus. Saudara, saat ini mungkin ada penyakit saudara yang belum disebutkan. Kembali angkat tangan saudara kepada Tuhan, taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit, dan sembuh, dan sebutkan apa yang menjadi penyakit saudara. Dia Allah yang menyembuhkan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, dengarkan anak-anak-Mu Bapa. Dengarkan mereka yang sedang menyebutkan apa yang menjadi penyakit mereka. Tuhan tolong sembuhkan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Tuhan tolong nyatakan mujizat-Mu dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit, apapun yang menjadi penyakitnya saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kami percaya saat ini pertolongan Tuhan nyata bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Mujizat Tuhan nyata bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. 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 Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam masalah, persoalan, dan beban hidup. Bapa yang baik, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu, angkat segala beban dan persoalan hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, mujizat-Mu, berikan solusi bagi masalah yang sedang mereka hadapi. Engkau angkat segala beban yang sedang menindih kehidupan mereka. Berikan sukacita damai yang memenuhi kehidupan mereka. Gantikan beban, gantikan persoalan, gantikan kesedihan dengan sukacita sejati daripada Tuhan. Dalam nama Yesus, jamah anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu. Tolong anak-anak-Mu, berikan jalan keluar, berikan solusi bagi mereka atas segala masalah, persoalan, dan beban kehidupan mereka ya Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Biarlah setiap keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan, keluarga yang penuh dengan sukacita. Engkau berkati suami, istri, dan anak-anak, berkati semuanya dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, biarlah hari demi hari anak-anak-Mu mengalami sukacita Tuhan dalam menjalani hari-harinya.
bersama dengan keluarganya dalam nama Yesus. Dan jika ada anak-anakmu saat ini yang sedang mengalami masalah di tengah keluarga, Tuhan tolong ya Tuhan. Engkau campur tangan atas keluarga anak-anakmu. Engkau berikan jalan keluar jika ada yang mengalami masalah di tengah keluarga di mana anak-anak mereka mengalami masalah, anak-anak memberontak, anak-anak mengalami masalah keterikatan mungkin dengan obat-obatan terlarang, anak-anak mengalami masalah dalam pergaulan mereka. Tuhan tolong ya Bapa, setiap anak-anakmu Tuhan jagai, Tuhan lindungi. Setiap anak-anak mereka ya Bapa menjadi anak-anak yang takut Tuhan. Pulihkan anak-anak mereka jika anak-anak itu saat ini sedang mengalami keterikatan dengan obat-obatan terlarang, sedang ada dalam pergaulan bebas, pemberontakan. Bapa yang baik, jamah anak-anak ini, pulihkan anak-anak ini. Jagai selalu anak-anak mereka untuk menjadi anak-anak takut Tuhan dan taat dan mengasihi, menghormati orang tua mereka ya Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berkati semua anak-anak di tengah keluarga anak-anakmu Bapa dalam nama Yesus. Jika ada suami-suami yang sedang mengalami masalah, jamah anak-anakmu sebagai ibu rumah tangga ya Tuhan. Biarlah mereka berserah kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Biarlah mereka tetap mengasihi suami mereka ya Bapa sesuai dengan perintah firman-Mu. Dan Tuhan jamah suami mereka dalam nama Yesus. Mungkin ada suami yang terlibat dalam perselingkuhan, dalam nama Yesus jamah sehingga mereka bertobat dalam nama Yesus. Jika ada suami yang terikat dalam perjudian, dalam nama Yesus jamah sehingga mereka bertobat dalam nama Yesus. Sehingga suami-suami akan kembali di tengah keluarga menjadi imam dalam nama Yesus, menjadi imam yang membawa keluarganya takut Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Jika ada di tengah-tengah keluarga yang istri-istri mengalami masalah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus jamah ya Bapa, apapun masalah yang sedang dihadapi oleh para istri, jamah. Jika ada istri-istri yang tidak menghormati suami, jamah sehingga mereka bertobat dalam nama Yesus Kristus. Jika ada istri-istri yang tidak berperan sebagaimana seharusnya ibu rumah tangga, sebagaimana seharusnya seorang istri terhadap suami, jamah sehingga mereka bertobat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati keluarga anak-anakmu, suami, istri, anak-anak tinggal damai dan sejahtera di tengah keluarga mereka oleh karena kasih karunia Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa jika ada anak-anakmu yang sedang mengalami masalah hutang piutang di tengah keluarga ya Tuhan. Ada begitu banyak permohonan supaya mereka terbebas dari hutang piutang. Saat ini hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anakmu. Tuhan tolong mereka untuk bebas dari hutang. Dalam nama Yesus, berikan jalan keluar bagi mereka untuk bebas dari hutang. Dalam nama Yesus, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar, nyatakan pertolongan-Mu bagi anak-anak-Mu Tuhan. Berikan mereka berkat sehingga mereka bisa membayar hutang-hutang mereka. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Dalam nama Yesus, biarlah anak-anak-Mu bebas hutang dan hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa, biarlah Tuhan mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu satu persatu ya Tuhan. Tuhan mengerjakan keberhasilan di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sehingga anak-anak-Mu berhasil, sehingga anak-anak-Mu beruntung, sehingga anak-anak-Mu sukses dalam kehidupan mereka. Ketika Engkau memberkati mereka, jamah anak-anak-Mu sehingga mereka
rindu untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu, menjadi berkat bagi pekerjaanmu, menjadi berkat bagi keluarga mereka, menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu sehingga usaha mereka maju, usaha mereka berkembang, bisnis mereka maju, bisnis mereka berkembang. Berkati usaha anak-anak-Mu yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Dalam nama Yesus, curahkan berkat-Mu berlimpah di tengah-tengah usaha mereka, di tengah-tengah pekerjaan mereka, di tengah-tengah bisnis mereka. Dalam nama Yesus, berikan hikmat bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau yang memberikan inovasi, hikmat, kebijaksanaan bagi anak-anak-Mu dalam mereka mengembangkan segala usaha mereka, ya Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba berdoa, ya Tuhan, biarlah anak-anak-Mu diberkati dan menjadi berkat. Bapa yang baik, hamba berdoa juga bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Berkati para petani, ya Tuhan, sehingga apa yang mereka tanam, apa yang mereka usahakan berhasil, ya Bapa. Apa yang mereka pelihara berhasil. Dalam nama Yesus, berkati para petani, ya Bapa. Biarlah Tuhan limpah-limpahkan hasil pertanian mereka, dan Tuhan menolong dan memberkati para petani. Di tengah situasi yang sulit saat ini, Tuhan tetap buka jalan dan menolong para petani dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, berkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi para buruh. Tuhan tolong, Tuhan jamah anak-anak-Mu para buruh, ya Bapa. Jamah mereka, penyertaan Tuhan ada atas mereka. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu. Para pegawai Tuhan jamah, para karyawan Tuhan jamah. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan, sebagai pegawai dalam bidang apapun mereka, di kantor manapun mereka sedang bekerja sebagai pegawai di sana, sebagai karyawan di sana. Tuhan tolong jamah dan berkati anak-anak-Mu sehingga mereka menjadi karyawan, menjadi pegawai yang disenangi, yang diberkati oleh Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi para PNS, TNI, Polri, semuanya Tuhan, semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS, Tuhan jamah mereka sehingga mereka mengabdi dengan sungguh-sungguh bagi bangsa ini. Dalam nama Yesus, ajar mereka hidup dalam kejujuran, ajar mereka hidup dalam kebenaran sebagaimana seharusnya anak-anak Tuhan. Berkati semua anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, TNI Polri, berkati mereka untuk menjaga keamanan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis, ya Tuhan. Para dokter, para perawat, Tuhan tolong mereka semuanya. Jamah mereka, ya Bapa, dalam nama Yesus. Berkati mereka dalam menangani pasien-pasien mereka. Berkat Tuhan mengalir atas anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis, ya Tuhan. Orang-orang yang mereka tangani akan sembuh dan mengalami mujizat Tuhan. Ajar mereka mengandalkan Tuhan dalam menjalankan profesi mereka. Bapa yang baik, berkati juga hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai nelayan. Tuhan jamah mereka, Tuhan berkati mereka dalam nama Tuhan Yesus. Biar mereka menghasilkan, ya Tuhan, dalam pekerjaan mereka sebagai pelayan,
dalam nama Yesus. Sebagai nelayan, Tuhan campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Tuhan, tolong campur tangan-Mu nyata bagi anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Di masa tua mereka, damai Tuhan, campur tangan Tuhan, kuasa Tuhan nyata bagi mereka ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Berkati Tuhan, jika ada anak-anak-Mu yang ada dalam situasi pengangguran saat ini, juga Tuhan menolong mereka. Kasih karunia-Mu nyata bagi mereka, berikan mereka pekerjaan, buka pintu bagi mereka dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, kami percaya saat ini Engkau memberkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing dalam nama Yesus. Hamba berdoa biar damai sejahtera Tuhan memenuhi setiap anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Kasih karunia Tuhan dinyatakan dalam kehidupan mereka, di tengah keluarga mereka dalam nama Yesus. Berkati Tuhan, Engkau mendengar seruan kami, Engkau mendengar tangisan kami dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, sebagai warga yang baik, kami juga berdoa bagi bangsa kami. Kami mengasihi Indonesia. Itu sebabnya jamah dan berkati Indonesia ya Tuhan. Berikan kesejahteraan bagi bangsa kami. Ekonomi bangsa kami Tuhan jamah sehingga semakin bertumbuh. Berkati ekonomi bangsa kami. Keadaan politik bangsa kami Tuhan campur tangan. Ajar semuanya punya prinsip untuk memajukan bangsa ini, untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia ini. Tetap jaga keamanan bangsa kami ya Tuhan, karena semuanya adalah dalam tangan kuasa-Mu. Jamah dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini kami juga berdoa ya Tuhan bagi para pemimpin di bangsa kami. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat. Tuhan, tolong semuanya, berkati mereka dalam memimpin bangsa ini. Bahkan gubernur, bupati, camat, kepala desa, sampai jajaran terendah. Tuhan, tolong dan berkati mereka semua dalam peran mereka sebagai pemimpin untuk kesejahteraan Indonesia. Berkati para pemimpin di bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jamah Indonesia, damai bagi Indonesia. Berkati Indonesia ini ya Tuhan. Bapa yang baik, saat ini hamba khusus berdoa buat gereja-Mu yang ada di bangsa ini. Berkati ya Tuhan, biar setiap gereja Tuhan, organisasi apapun yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, berkati semua gereja-gereja-Mu untuk menjadi terang, untuk menjadi saksi bagi bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus. Berkatilah kiranya gereja-Mu ya Tuhan. Berkati para pemimpin gereja di setiap organisasi gereja. Berkati mereka, ajar mereka Tuhan punya fokus amanat agung dalam nama Tuhan Yesus. Berkati gereja-Mu ya Tuhan. Berkati para pemimpin gereja. Berkati semua umat-umat Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan, untuk menjadi terang Tuhan, sehingga bangsa ini diberkati dan semakin banyak orang yang mengalami berkat Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur buat anugerah Tuhan, buat kebaikan dan kemurahan Tuhan. Bapa yang baik, saat ini kami percaya Engkau Allah yang mendengar seruan kami. Engkau Allah yang mendengar jeritan hati kami. Bahkan Engkau lebih tahu memberi daripada kami meminta. Sehingga saat ini kami percaya Tuhan, lebih dari apa yang kami minta, lebih dari apa yang kami mohon di hadapan-Mu, Engkau lakukan bagi kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi Bapa, berkati setiap anak-anak-Mu, pendengar setia renungan malam ini. Berkati hidup mereka, berkati keluarga mereka, usaha pekerjaan mereka, pergumulan mereka Tuhan yang campur tangan. Berikan jalan keluar dan Tuhan menjawab mereka. Berkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan.
Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang melawat, Engkau yang memberkati anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Saudara sudah didoakan saat ini. Kalau saat ini saudara mengalami jamahan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, mungkin saudara tadinya sakit, dan ketika saudara didoakan saudara mengalami kesembuhan, silahkan saksikan saudara. Saksikan bagaimana Tuhan melakukan mujizat, bagaimana Tuhan mengerjakan mujizat dan kesembuhan dalam hidup saudara. Dan mungkin bukan hari ini, tetapi selama ini saudara sudah mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan. Saksikan demi kemuliaan nama Tuhan. Kalau saudara sudah mengalami berkat Tuhan, hidup saudara sudah diberkati, keluarga saudara sudah diberkati selama saudara mengikuti renungan malam, selama saudara didoakan, saksikan pengalaman saudara, bagaimana Tuhan memberkati saudara, dan jadilah berkat saudara. Jadilah berkat bagi banyak orang, bagi keluarga saudara, bagi pekerjaan Tuhan. Jadilah berkat, saudara diberkati untuk menjadi berkat. Dalam nama Yesus, biarlah berkat Tuhan terus mengalir bagi saudara. Saksikan kemuliaan Tuhan, mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan bagi saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat renungan malam ini yang sudah kita renungkan bersama. Dan kita juga sangat bersyukur hari ini atas jamahan Tuhan ketika kita berdoa bersama. Saudara, kalau saudara belum berlangganan dengan channel Renungan Malam ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara sudah berlangganan dan saudara akan mendapatkan renungan yang baru setiap 6:30 malam. Saudara, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat malam hari ini. Biarlah damai sejahtera Tuhan, kasih karunia Tuhan tetap mengalir dalam hidup saudara. Beristirahatlah dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Tuhan menyertai saudara, Tuhan memberkati saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.